Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi. Pagi ini saya ada eh, kedatangan servis. Kebetulan kemarin pas eh, ketika saya mau nutup itu datang servisan saya. Ini dispenser merek Miyako. Ini kerusakannya katanya sih yang punya katanya mati. Coba kita gas dulu. Kita cok dulu. Hidup. Sudah saya bongkar. Pednya hidup. Udah muter. Coba kita isikan galonnya. Itu airnya. Oke, saya langsung matiin. Ya, tidak bisa hidup. Ini sudah saya bongkar. PSU-nya sudah dibongkar kemarin pas kita mau nutup. Ini kelihatan elko-nya sudah kembung. Oke, kita bongkar aja, kita cek satu persatu. Oke, ini PSU-nya, ini kapasitornya udah kelihatan kembung. Kemungkinan antara IC ini jebol atau transistornya juga jebol. Nanti kita cek. Jadi kita buka satu-satu. Oke, kita cek satu-satu. Cek dari fuse-nya. Fuse-nya yang ini. Fuse-nya putus. Kita cek diode yang satu-satu. Kemudian transistornya 13003D. Kemudian komponen yang lain seperti diode IN4148 yang kecil ini, kemudian air starter,
Terus ini R untuk ke ground dari IC ini kita cek juga. Sekarang kita cek R 2,2 mega 2,2 mega masih bagus. Kemudian N4148 nya masih bagus. Dan diode yang tegangan tingginya atau di bagian perdamnya masih bagus. Kemudian R dari IC yang ke ground bagus juga, dan diode-diode yang penyearahnya bagus. Sebelahnya bagus. Ini bagus. Berarti yang rusak itu yang ini kapasitor udah jelas, ini udah kembung. Kemudian IC sama transistornya coba kita ukur. Basis yang hitam ini basis, coba kita balik lagi. Berarti yang jebol itu antara kolektor sama emitornya. Dan untuk elko nya jelas ini sudah rusak. Kapasitornya kemudian pertanyaan, apakah bisa IC ini diukur untuk menentukan apakah dia bagus apa tidak? Menurut saya sih bisa. Coba kita ukur. Yang pertama kita ukur adalah yang elko yang di sini, elko kecil. Ini untuk drivernya. Kita ukur elko-nya. Yang di sini. Ini IC untuk drivernya 12 volt ke ground. Kita ukur resistansinya. Menyimpang, balik lagi, menyimpang, diam. Ini sekitar 8 ohm, 8 kilo, sekitar 8 kilo. Ini 0 deh, balik ke 0. Berarti bisa dikatakan IC ini masih bagus, atau 75%. Kemudian yang dari ground ke ini basisnya, kaki transistor ini basis, ini emitornya. Coba kita ukur.
basis ke emitor, ke ground, tidak menyimpang, sama juga tidak menyimpang. Kemudian dari emitor sama juga tidak menyimpang. Bisa dikatakan 75% IC ini masih bagus. Yang 25%-nya itu kemungkinan ketika ada tegangan nilainya maksud saya resistansi dari IC ini berubah atau suhu panasnya itu tinggi. Nanti kita coba langsung ganti transistornya ya. Mudah-mudahan IC ini tidak rusak, tapi secara dari pengukuran memang IC nya 75% masih bagus. Oke, saya langsung ganti transistor 13003D itu sama dengan C5027 di receiver atau di digital. Ini sama ya, atau yang kode BU. Saya cari penggantinya dulu. Oke, ini kapasitornya saya pakai BU 3150 karena ini stok saya kosong, jadi saya pakai BU nih, sama aja. Yang jelas untuk pengukuran IC nya itu saya bilang tadi, ini di kapasitornya bolak-balik. Kalau dia sama resistansinya mungkin tadi kita pengukuran 8 kilo, kita balik juga 8 kilo, bolak-balik 8 kilo, berarti IC ini sudah jebol atau rusak. Kalau resistansinya itu waktu pengukuran pertama itu 8 kilo, kemudian kita balik lagi 0 ohm, berarti IC ini masih bagus. Tapi yang saya bilang tadi 25% itu kita tidak tahu karena belum kita penggantian transistor ini. Mudah-mudahan bisa. Kita langsung ganti aja transistornya. Ini sebagai yang jelas yang saya bilang tadi, BU 3150 atau pakai C5027, yang penting transistor. Hati-hati dalam penyolderan, jangan sampai konslet. Kalau konslet berakibat fatal, bisa jadi komponennya akan meledak, terbakar. Setelah melakukan penyolderan, kita cek mana komponen yang
short circuitnya. Yang elko dari sini itu ngambil dari tegangan dari AC matic ini, disearahkan ini untuk drivernya. Kemudian untuk air starternya itu nilainya 2,2. Kemudian untuk yang ke ground dari IC ini nilainya 0,75. Yang di sini 0,75. N4148 singkat sih. Komponen ini cuman 1, 2, 3 resistornya, dan itu diode cuman 2, kapasitornya 1, 2, 3, 4. Itu aja, simple sekali. Oke, untuk fuse nya saya pakai kabel 1 biji aja. Oke, sudah saya sambung fuse nya, komponen yang lainnya juga. Oke, kita langsung tes. Semoga saja tidak meledak. Saya kasih timah dulu untuk groundnya. Oh ya, sebelum kita tes, kita cek dulu yang ke outputnya di elko yang di sini. Oke, kali 10. Menyimpang, balik lagi. Ini menandakan tidak ada short circuit di sekitar sini, berarti aman untuk kita coba. Saya pakai lapis ini karena di lantai lumayan berbahaya, karena di tempat kerja saya itu sipul sama LCD, jadi saya cari pekerjaan yang lebih gampang. Oke, ini komentar saya. Saya setel pada posisi pengukuran DC. Semoga berhasil, semoga tidak meledak. Bismillahirrahmanirrahim. (12,221). Bisa dilihat. (12,21). Tetap tegangannya tidak berubah-ubah, tidak turun tidak naik. Oke,
Mantap, sukses. Nah, mungkin teman-teman bertanya, gimana kalau IC-nya ini rusak? Ya kalau rusak ya kita harus cari IC-nya ini. Kalau tidak ada ya kita cari persamaannya. Terus kalau memang tidak ada persamaannya, gimana kalau kita pakai gacun? Kalau tidak ada solusi yang lain, bisa kita pakai gacun seperti ini. Ini yang gacun yang 5 kabel, yang ini yang 3 kabel. Nanti kita coba dulu yang ini. Nanti saya kasih tahu caranya pasang yang gacun yang diantara salah satu ini, yang dua ini saya coba. Oke, kita langsung coba ke unitnya saja. Kita coba dulu. Ini kita off-kan dulu semua. Bismillahirrahmanirrahim. Kita on-kan. Oke. Ini pumpnya, ini 12 volt. Suaranya. Airnya naik. Sudah bagus. Coba kita on-kan semua. Kenapa ketika power supply-nya ini jebol tapi lampu indikator yang tadi yang di depan itu tetap hidup? Karena jalur yang power supply yang ini dia bukan ngambil dari power supply yang ini, dia punya power supply sendiri. Makanya tadi pada awal kita hidupkan itu ada nyala di sini. Tadi waktu pertama itu tidak ada suara seperti ini, drain pumpnya tidak hidup. Kalau sudah full di dalam kerannya itu dia akan mati sendiri secara otomatis. Ini sensornya yang warna itu kan, yang ke penampungan air ke baknya. Kalau sudah ada tanda kedap-kedip gini berarti airnya mau habis. Tinggal dikit, saya coba tambah. Oke, alurnya sudah saya tambah airnya. Di sini tidak lagi nyala. Oke, kita coba pakai gacun ini salah satunya. Oke, saya matiin dulu. Yang jelas ini sudah bagus. Mungkin teman-teman nanya gimana kalau pakai gacun. Oke, sekarang saya praktekkan. PSU nya sudah saya copot. Jadi di dalam power supply, untuk membuang tegangannya itu saya biasanya pakai solder di kapasitor yang 400 volt.
kita buang dulu tegangannya biar 0 volt, jadi ketika waktu solder atau pencabutan komponen ini tidak terjadi short. Oke. Lebih yakinnya kita ukur di kapasitornya. Satu volt, cuman 1 volt. Oke, bisa kita cabut. Kita cabut IC sama transistornya biar lebih aman. IC sama transistor, baru kita pasang gacunnya supaya tidak terjadi atau short ketika kita menyambung gacunnya. Oke, kita cabut dulu. Kita rapikan bekas solderan kita supaya tidak short. Baru kita pasang gacun yang ini. Di skemanya itu ini air starternya yang warna hijau, air starternya, kemudian yang putih itu ke PC nya, kemudian yang merah ke 12 voltnya dari driver di tegangan dari AC matiknya. Yang elko yang di sini ada diode IN4148 dan yang hitamnya ke ground, terus yang kuningnya yang ke lilitannya, yang lilitan yang 300 volt atau 400 volt. Nah, ini bisa Anda perhatikan elko positifnya lilitan inputnya, kemudian yang ini yang outputnya. Untuk mengetahui yang di outputnya itu ada kapasitor yang seperti ini, 1 kp, 2,2 kp, itu sampai 1 kilovolt, identik dengan diode sama kapasitor dan resistor. Atau bisa kita, cara gampangnya kita cari di
kolektor yang di transistor tadi itu. Di sana sudah jalur yang warna kuning di kolektornya. Yang di sini. Ini bodinya masuk kolektor. Di kolektor. Lilitan kapasitor, lilitan ini nyambung ke sini. Ini asematiknya. Cara cepatnya itu ya cari di kolektornya. Oke, seperti skema ini. Seperti ini. Plus 300 volt, kemudian lilitan. Nah, yang di sini itu kalau yang tipe ini masuk ke warna merahnya, kalau yang ini warna kuningnya. Warna kuningnya yang warna kuning. Oke, kita coba. Ini plus resistornya, resistornya, kemudian yang kuning kolektornya, dan yang hitam groundnya. Dan yang merah 12 volt, 12 voltnya di plus elko nya. Kemudian yang putihnya itu ke PC. Oke, kita coba. Semoga bisa. Sematiknya, si cordnya kita sambung. Semoga bisa berhasil. Bismillahirrahmanirrahim. 11,7. Oke, 11,7, 11,2, turun naik tegangannya, atau bisa dikatakan ini bergetar. Oke, mungkin gacun ini tidak balance dengan PSU ini. Oke, kita langsung coba ke dispensernya. Oke, saya pasang dulu. Kita coba dulu, itu sudah saya sambung gacunnya, masih menggelantung. Coba kita cok. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita hidupin. Karena airnya sudah full tadi, jadi sensornya fungsi. Coba kita buang airnya dari depan.
dia mau keluar airnya. Oke, sekarang keluar. Kita buang dulu airnya. Merek Miyako ini sama cara kerjanya seperti yang Polytron. Kita buang, coba kita lihat sekarang pompanya. Tuh, goyang-goyang. Pipanya seperti orang kejang-kejang. Kemudian kita pegang, di pumpnya juga seperti kejang-kejang. Kita ukur tegangannya di 12 voltnya. Tuh, turun naik 3 2 8 7 0, turun naik. Suara tek 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 di pumpnya nih. Ini 12 volt. Coba ukur 12 voltnya. Kelihatan di sininya tegangannya tidak normal. Oke, berarti saya ngetin dulu. Berarti gacun yang ini tidak balance dengan power supply yang di sini. Oke, kita pakai yang power supply yang ini. Oke, saya buka dulu yang itu. Oke, ini saya mau buka dulu. Jangan lupa buang tegangannya pakai solder biar tidak terjadi konslet. Tidak bosan-bosannya saya mengingatkan. Oke, kita cabut. Oke, buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya biar saya lebih semangat buat video, buat konten-konten tentang servis. Ini sangat gampang cara pasangnya, seperti skema yang ini. Sangat gampang sekali. Oke. Yang merah ke kolektor, kemudian yang hitam ke ground, dan yang biru ke PC. Yang ini PC. Kaki inputnya di sini. Yang satunya ke ground, yang satu ke biru nih. Oke, kita coba ukur, tapi sebelum pengukuran kita minimalkan setelan yang di sini. Oke, kita tes. Tes, kita cok 12 voltnya. Perhatikan dulu sebelum kita hidupkan. Oke, sudah benar. Kita hidupkan 11,64. Goyang juga tegangannya. Coba kita putar.
VR nya di sini. Sama naiknya cuman berapa volt. Oke, kita langsung coba aja ke unitnya. Oke, sudah saya sambung, kita coba dulu. Ini gacurnya masih bergelantungan, hanya untuk sebagai percobaan. Kita hidupkan. Itu sama seperti tadi, getar saja yang di pumpnya. Coba kita ukur, sama seperti gacun yang tadi itu, getar. Yang di 12 voltnya juga sama, yang di sini, yang di sini yang saya ukur tadi itu sama dengan tegangan yang di sini. Bagaimana cara menanggulangi seperti ini? Oke, saya matikan dulu. Oke, sekarang saya kasih tahu. Coba yang ke PC nya kita buka dulu, atau kita tidak pasang ke PC nya. Oke, kita isolasi. Biar tidak konslet. Kemudian VR nya yang sudah kita putar tadi, kita naikkan tadi itu, kita turunkan ke off nya atau ke minimalnya. Oke, sekarang kita ukur. Bismillahirrahmanirrahim. (12,9) itu tidak getar tegangannya. Oke, kita coba lagi ke unitnya. Oke, unitnya sudah saya sambung, dan yang saya buka itu yang ke PC nya. Kita coba hidupkan. Bismillah. Kita hidupkan. Tuh, lancar airnya ke pumpnya, juga lancar ya, tidak sendat seperti tadi. Kita ukur juga ke pumpnya tuh 9 volt. Ini bisa kita naikkan menjadi 12 volt dengan cara kita putar perlahan atau sedikit sesuai dengan 12 volt. Kalau yang aslinya itu langsung ke di sini 12 volt. Saya tidak berani langsung ngecas naik ke lebih dari 12 volt, takutnya komponen yang lain akan jebol. 12 volt saya VR ini tadi saya tidak putar ke 0, itu dalam posisi 12 volt. Pada saat tidak ada beban, kemudian ada beban, itu turun menjadi 8 volt. Itu bisa kita setting di sini. Jadi menurut saya gacun yang pertama kita pakai itu tidak
balance dengan regulator yang di sini, regulator aslinya. Jadi saran saya pakai yang gacun ini aja. Kalau yang ini cocoknya di LCD, LED atau komponen yang balance dengan gacun yang ini. Kalau ini gacun yang ini di semua komponen pasti bisa, cuman ada di sebagian aja yang mungkin tidak sesuai atau tidak pas. Saya lebih aman pakai ini karena di sini ada VR-nya, jadi kalau ada naik tegangan atau apa bisa kita setting dari sini. Kita bisa sesuaikan tegangan outputnya berapa, nanti kita bisa setting di sini berapa volt. Kalau di sini tidak ada sama sekali. Kalau seperti video yang ini saya ke PC-nya saya tidak sambung, yang pakai gacun ini yang ke PC saya tidak sambung, kemungkinan resikonya itu besar. Mungkin unitnya tidak jalan atau mungkin STR ini yang jebol, gacun yang di sini yang jebol gacunnya. Oke, itu aja dari saya. Tinggal saya kembalikan ke komponen aslinya. Jadi solusinya kalau memang tidak bisa diperbaiki atau kesusahan dalam mencari komponen, kita bisa memakai gacun yang seperti ini untuk tipe dispenser yang merek Miyako atau merek Polytron. Itu hampir-hampir sama ya cara kerjanya. Oke, gitu aja dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Selamat pagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.